warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang absorpsi dengan karbon aktif, di mana kelompok 1 ini beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri atas nama Solihin, yang kedua yaitu Sri Ayu Lestari, kemudian yang ketiga adalah Irwansyah, yang keempat adalah Chris Muhammad Nufal Iqbal, kemudian yang kelima adalah Veronica Rizkasari, kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah Tegar Satrio Wibowo. Ya, materi absorpsi dengan karbon aktif ini terdiri dari daftar isi. Yang pertama yaitu judul materi, nama kelompok, kemudian slide kedua yaitu daftar isi, slide ketiga yaitu definisi absorpsi dan karbon aktif, kemudian gambar proses absorpsi, kemudian slide keempat yaitu mekanisme aktivasi karbon, slide kelima yaitu mekanisme absorpsi dengan karbon aktif, slide ke-6 yaitu jenis-jenis dan aplikasi proses absorpsi dengan karbon aktif. Slide ke-7 yaitu penerapan proses absorpsi dengan karbon aktif. Kemudian slide ke-8 yaitu keunggulan dan kelemahan proses absorpsi dengan karbon aktif. Kemudian yang ke-9 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dan parameter keberhasilan proses absorpsi dengan karbon aktif. Kemudian slide yang ke-10 yaitu penutup. Kemudian pembagian slide pada presentasi kali ini yaitu slide ketiga akan dibawakan oleh saudari Veronica Rizkasari, kemudian slide yang keempat dan lima itu akan dijelaskan oleh saudara Irwansyah, kemudian slide keenam yang akan dijelaskan oleh saudara Tegar Satrio Wibowo, kemudian slide ketujuh akan dijelaskan oleh saudari Sri Ayu Lestari, kemudian slide ke-8 dan 9 akan dijelaskan oleh saudara Is Muhammad Nufal Iqbal. Kemudian tanpa memburu waktu, langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Adapun definisi dari absorpsi adalah proses di mana molekul atau suatu partikel zat ditarik atau menempel pada permukaan zat lain. Ini terjadi ketika molekul zat diserap atau absorben menempel pada permukaan zat yang diserap atau absorben, tetapi tidak secara fisik terlarut ke dalam zat penyerap. Boleh kita lihat pada gambar di bawah ini. Absorben melekat pada absorben. Proses ini biasa disebut dengan absorpsi. Kemudian adapun pengertian dari karbon aktif adalah jenis karbon yang memiliki struktur pori-pori yang sangat besar dan luas permukaannya. Karbon aktif dibuat dari bahan-bahan organik yang dipanaskan pada suhu tinggi tanpa atau dengan sedikit oksigen. Boleh dilihat pada gambar di bawah ini, yang dimana Fe3 plus menempel pada absorben Fe2O3. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi pertama yang dibawakan oleh saudari Veronica Rizkasari, yaitu definisi absorpsi karbon aktif dan gambar proses absorpsi. Kemudian saya serahkan lagi ke pemateri kedua untuk memaparkan materi yang akan. Oke, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi saya akan menjelaskan tentang mekanisme aktivasi karbon aktif dengan mekanisme absorpsi dengan karbon aktif. Sebelum masuk ke mekanisme aktivasi karbon aktif, kita harus mengetahui untuk apa dilakukan aktivasi karbon aktif. Aktivasi karbon aktif sendiri salah satu tujuannya adalah untuk membuka pori-pori yang terdapat pada absorben, di mana ketika pori-pori pada absorben telah dibuka, efisiensi untuk melakukan proses absorpsi atau pengikatan absorben terhadap absorban itu akan lebih efisien. Oke, masuk ke mekanisme aktivasi karbon aktifnya. Untuk mekanisme aktivasi karbon aktif sendiri terbagi menjadi dua, yaitu aktivasi melalui proses fisika dengan aktivasi melalui proses kimia. Kita bahas satu persatu. Aktivasi secara fisika dilakukan melalui pemanasan atau disebut juga dengan proses carbonizing, di mana proses ini melakukan pemanasan dengan suhu 500 sampai 700 derajat Celcius. Kemudian diperolehlah arang. Arang tersebut dipanaskan kembali dengan uap panas atau
uap air, di mana uap air berisi karbon dioksida dengan oksigen. Karbon dioksida sendiri bersuhu 700 sampai 900 derajat Celcius, sedangkan oksigen sendiri bersuhu 350 derajat Celcius sampai 500 derajat Celcius. Nah, setelah proses pemanasan dengan uap air ini diperolehlah arang aktif. Kemudian itu tadi proses aktivasi melalui proses fisika. Sedangkan aktivasi melalui proses kimia yang seperti kita ketahui kimia yaitu penambahan larutan. Larutan yang dapat ditambahkan salah satunya ada FeCl3 dengan NaOH. Setelah penambahan larutan diperolehlah larutan absorben, tapi dia masih dalam keadaan cair. Kemudian dipanaskan dengan suhu 400 sampai 700 derajat Celcius, dilakukan pencucian dan pengeringan, lalu diperolehlah arang aktif tersebut. Nah, ketika arang aktif telah diaktifasi, kemudian masuk ke mekanisme absorpsi dengan karbon aktif. Mekanisme absorpsi dengan karbon aktif memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita bahas tentang struktur pori-pori. Struktur pori-pori biasanya absorben yang telah dilakukan aktivasi tadi memiliki struktur pori-pori yang besar atau luas sehingga memungkinkan untuk absorban masuk ke dalam pori-pori tersebut atau melakukan proses absorpsi. Nah, yang kedua adalah ketika absorban telah dimasukkan ke dalam larutan yang mengandung ketika absorben telah dimasukkan ke dalam larutan yang mengandung absorban, kemudian absorban diserap ke pori-pori absorben melalui gaya molekul-molekul dengan gaya van der Waals dengan interaksi elektrostatis. Kemudian molekul-molekul absorban akan menempel di sekitar permukaan absorben. Nah, pemisahannya kemudian dilakukan pemisahan atau pemurnian dengan cara penyaringan. Biasanya salah satunya adalah dengan cara penyaringan sehingga diperoleh filtrat yang bebas dari absorben yang telah terikat pada absorben, atau diperoleh absorben dengan besi-besi yang logam-logam yang telah terikat di permukaannya. Sekian dari saya. Saya kembali ke moderator. Baik, itulah tadi pembahasan materi kedua, yaitu slide 4 yang 5 yang dibawakan oleh saudara Nirwansyah. Kemudian saya serahkan kepada pemateri yang ketiga, yaitu saudara Tegar Satrio Wibowo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis absorpsi dengan karbon aktif. Nah, apa saja absorpsi karbon aktif? Itu ada absorpsi fisika. Absorpsi fisika itu adalah terjadi ketika interaksi antara absorban dan absorben itu didasarkan pada gaya-gaya fisika seperti gaya van der Waals dan seperti itu. Kemudian ada absorpsi gas. Nah, apa absorpsi gas itu? Absorpsi gas terbentuk ketika di mana molekul-molekul absorban dapat dengan mudah dilepaskan dari permukaan absorben seperti itu. Nah, dan absorpsi zat, warna dan bau. Apa itu absorpsi zat, warna dan bau? Yaitu absorpsi selektif terjadi ketika absorben secara selektif menarik jenis-jenis molekul tertentu seperti itu. Kemudian kita lanjut di absorpsi logam berat. Absorpsi logam berat itu, apa itu absorpsi yang terjadi ketika molekul-molekul absorban menerima secara independen suatu sama lain pada permukaan absorben seperti itu. Kemudian kita lanjut di absorpsi kimia. Apa itu absorpsi kimia? Absorpsi kimia terjadi ketika terbentuk ikatan kimia antara molekul-molekul absorban dan permukaan absorben. Yang terakhir adalah absorpsi internal dan anisternal. Apa itu? Yaitu absorpsi yang bersifat reversibel, di mana molekul-molekul dapat dengan mudah dilepaskan dari permukaan absorben. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, itulah tadi materi yang ketiga yang dibawakan oleh Saudara Tegar Satrio Wibowo. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang keempat, yaitu Saudari Sri Ayu Lestari. Kepada saudari saya persilakan. Kesempatannya, kemudian adapun aplikasi dari proses absorpsi dengan karbon aktif yaitu pemurnian air, industri farmasi, industri minyak dan gas, pemurnian alkohol, industri kimia, pengolahan air limbah, dan kemudian pembersih udara. Kemudian adapun bentuk penerapan dari absorpsi dengan karbon aktif yaitu pada pemurnian air berperan untuk penghilang zat organik dan zat kimia berbahaya. Kemudian pada bidang farmasi berperan untuk memurnikan bahan baku obat. Kemudian industri minyak berperan untuk memurnikan minyak. Kemudian pada industri kimia berperan sebagai pemurnian bahan kimia. Kemudian pada pengolahan air limbah berperan untuk menghilangkan zat yang bersifat toksik bagi kehidupan lingkungan. Kemudian pada pembersih udara berperan untuk penyaringan udara pada proses industri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi yang keempat yang dibawakan oleh Saudari Sri Ayu Lestari. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Riz Muhammad Nufal Ikhwan untuk menjelaskan slide terakhir dari materi kali ini. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tentang keunggulan dan kelemahan absorpsi dengan karbon aktif. Adapun keunggulannya yaitu sifat yang pertama, kapasitas absorpsi yang tinggi. Kemudian yang kedua, kemampuan pemurnian yang luas. Kemudian yang ketiga, sifat selektivitas. Dan yang keempat, dapat regenerasi berbagai bentuk dan ukuran. Sedangkan kelemahannya yaitu keterbatasan selektivitas, biaya dan pemeliharaan, sifat tertentu dari absorpsi, dan kapasitas terbatas. Kemudian apa sih sebenarnya faktor-faktor dan parameter yang menunjang proses absorpsi dengan karbon aktif? Adapun faktor-faktornya seperti yang pertama yang sering kita ketahui bahwa ukuran dan jenis pori-pori. Kemudian yang kedua ada luas permukaan. Yang ketiga sifat kimia kontaminan. Kemudian yang keempat kondisi lingkungan, kondisi karbon aktif, konsentrasi adsorbat, dan yang terakhir adalah interaksi antar molekul adsorbat. Kemudian apa sih parameternya sehingga bagaimana kita bisa mengacu pada keberhasilan suatu adsorpsi dengan karbon aktif? Adapun parameternya yang pertama adalah kapasitas adsorpsi. Kemudian yang kedua yaitu ada efisiensi penghilangan kontaminan. Kemudian yang ketiga ada kecepatan adsorpsi. Kemudian yang keempat ada kapasitas regenerasi, selektivitas adsorpsi, stabilitas kimia, dan fisik karbon aktif. Dan yang terakhir adalah biaya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan tadi dapat diterima dan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi terakhir yang dibawakan oleh Saudara Riz Muhammad Nufal Ikhwan, sekaligus menutup persentase kali ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.